Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Iza Asifa SEMSC dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leoni Tito Wijaya yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi e-government. Adapun anggota kelompok 2 adalah saya sendiri, Leoni Tito Wijaya, Silviani Putri Wulandari, Reza Zalfa Putri Aurelia, Revarina Beriani, Ismi Dewi Sinta, Ramatika Seri Azima, dan Karista Ferinda Fikasari. Selanjutnya penyampaian materi pertama saya sendiri. Apa itu e-government? E-government secara definisi tidak lain merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti misalnya internet untuk meningkatkan kinerja proses pengembangan pemerintahan. Yang kedua, di mata beberapa orang, e-government bisa saja tampak semata-mata sebagai upaya mengembangkan aplikasi niaga e-government dari sektor swasta ke sektor publik atau pemerintahan. Yang ketiga, e-government adalah mengenai bagaimana caranya meningkatkan performa cabang-cabang pemerintahan ini, bukan hanya administrasi publik dalam anti-speed. Menurut Korit 2003, e-creativeness didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengenai peluang penciptaan nilai yang difasilitasi dengan menggunakan internet, yaitu yang pertama, connectivity, yaitu apakah jaringan sudah tersedia secara luas dan dengan harga terjangkau. Yang kedua, information security, yaitu apakah jaringan dan tempat penyimpanan data sudah bisa dipastikan aman. Yang ketiga, human capital, yaitu apakah sumber daya manusianya sudah mampu mengaplikasikan e-government. Tahapan e-government. Ada 4 tahapan yang diperlukan pada e-government, yaitu yang pertama, implementasikan, yaitu memperkenalkan pemunculannya pada masyarakat. Yang kedua, pengembangan, yaitu status pemerintahan tambah informasi menjadi semakin dinamis. Yang ketiga, interaktif, yaitu user bisa membayar layanan secara online. Yang keempat, full elektronik, yaitu e-government sudah mengintegritas di seluruh sektor pemerintahan. Selanjutnya ada prinsip e-government. Beberapa prinsip yang harus dimiliki dalam e-government agar dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal, yaitu 1. Membantu layanan terhadap masyarakat. 2. Membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat. 3. Memberikan solusi terhadap isu-isu sosial. 4. Menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. 5. Penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien. Adapun tujuan implementasi e-government, yang pertama, meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Yang ketiga, perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja kepemerintahan. Materi selanjutnya adalah sasaran pembangunan e-government. Yang pertama, pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Yang ketiga, pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Yang keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Transformasi menuju e-government, penyelenggaraan pemerintahan secara manual, manajemen perubahan. Yang kedua, perubahan budaya kerja. Yang ketiga, perubahan proses kerja. Keempat, SOP dan kebijakan politik. Kelima, peraturan dan perundangan. Yang terakhir, leadership. Penyelenggaraan pemerintah berbasis ICT
yaitu penggunaan internet, penggunaan infrastruktur telematika, yang ketiga penggunaan sistem aplikasi, yang keempat standarisasi metadata, yang kelima transaksi elektronik, keenam electronic data interchange, dan yang terakhir electronic documentation. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada kerangka arsitektur e-government. Salah satu aspek utama e-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup penggunaan berbagai elemen seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, dan jaringan telematika dalam pelaksanaan pemerintah. Beberapa poin penting terkait pemanfaatan teknologi ini meliputi 1. Penggunaan internet, 2. Infrastruktur telematika, 3. Sistem aplikasi, 4. Standarisasi metadata, 5. Transaksi dan pertukaran data elektronik, 6. Sistem dokumentasi elektronik. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis e-government. Nah, di sini ada 4 jenis e-government. Yang pertama yaitu government to citizen atau G2C adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat dan dapat untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Nah, misalnya contohnya seperti informasi mengenai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu jenis government to business atau G2B adalah suatu tipe hubungan masyarakat dengan para bisnis menengah ataupun bawah, karena akan sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Nah, tujuan utamanya adalah demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis. Contohnya seperti informasi mengenai pajak perseroan, peraturan pemerintah atau hukum bisnis, pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu government to government atau G2G adalah berupa web pemerintahan yang dibuat bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lain dengan suatu tujuan yaitu untuk memperlancar dan mempermudah kerjasama antara pemerintahan-pemerintahan yang bersangkutan. Nah, misal contohnya informasi mengenai blogging untuk kalangan legislatif, konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya. Nah, yang terakhir keempat yaitu government to employees atau G2E adalah berupa tipe hubungan yang ditunjukkan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk meningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja di salah satu institusi pemerintah. Contohnya seperti www.sdm.go.id dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu apa sih hambatan-hambatan untuk e-government? Yang pertama, hambatan kultur berbagi belum ada, yaitu kultur berbagi sharing informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pemeo yang mengatakan bila dipersulit, mengapa dipermudah? Nah, banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan sulit mendapatkan informasi ini. Yang kedua yaitu kultur mendokumentasi belum lazim. Nah, salah satu kesulitan terbesar yang kita hadapi adalah kekurangan kebiasaan mendokumentasikan apa saja, padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering. Yang ketiga yaitu langkanya SDM yang handal. Nah, teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. Nah, SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan pembisnis atau industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali, kekurangan kemampuan pemerintahan ini sering dimanfaatkan oleh oknum
bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. Yang keempat yaitu infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Nah, infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata di berbagai daerah Indonesia. Masih belum tersedia saluran telepon atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan atau budget untuk keperluan ini. Yang kelima yaitu tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas di beberapa tempat di luar negeri. Nah, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan akses poin yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum, public library. Di Indonesia, hal ini dilakukan di kantor pos, kantor pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya. Selanjutnya ada strategi pengembangan e-government dari Inpres nomor 3 tahun 2023. Yang pertama yaitu ada pengembangan layanan publik, yang kedua ada penataan sistem kerja pemerintah, yang ketiga ada optimalisasi pemanfaatan TI, yang keempat ada peningkatan peran dunia usaha, yang kelima ada pengembangan SDM dan e-literasi, dan yang terakhir yaitu ada pengembangan bertahap dan berubah. Kemudian ada permasalahan e-government di Indonesia. Yang pertama yaitu knowledge level. Hanya beberapa pejabat pemerintah yang mengerti apa itu e-government. Kemudian yang kedua ada organizational level, yaitu adanya sistem sentralisasi di pemerintah membuat tidak bisa mendelegasikan kekuasaan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu financial level, yaitu terbatasnya dana untuk pengembangan e-government dan pengembangan sistem berbasis proyek tidak dapat menjamin kelangsungan dari e-government itu sendiri. Kemudian yang keempat ada legal level, yaitu infrastruktur hukum untuk mendukung e-government belum sepenuhnya diterapkan. Kemudian yang kelima ada manajemen level, yaitu proyek-proyek e-government biasanya tidak direncanakan dan dikelola dengan baik. Kemudian yang keenam ada technical level, yaitu keterbatasan sarana prasarana dan akses terhadap e-government. Kemudian terakhir ada cultural level, yaitu masih ada hambatan kecepatan perkembangan antara teknologi, informasi, dan komunikasi, dan perubahan kebudayaan. Kemudian selanjutnya ada bidang e-government. Yang pertama yaitu online service. Online service adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya keluar, baik itu masyarakat maupun kepada pelaku bisnis. Yang kedua yaitu government operations. Government operation adalah kegiatan yang dilakukan dalam internal pemerintah. Lebih khususnya lagi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah seperti electronic procurement, manajemen dokumen, berbasiskan web. Berdasarkan dua aspek di atas, maka jenis-jenis proyek e-government dapat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu yang pertama ada publish. Jenis ini merupakan implementasi e-government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Yang kedua ada interact. Pada kelas interact telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada 2 jenis yang digunakan. Yang pertama adalah bentuk portal, di mana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik. Yang kedua adalah pemerintah menyediakan kanal di mana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir adalah transact. Yang terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas interact. Hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya atau tidak gratis. Masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.